Hai Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi ke channel Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas skripsi jurusan akuntansi khusus untuk bab 1. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Ilmuwan Muda untuk menonton video-video selanjutnya. Oke, penasaran? Mari kita lihat video berikut ini. Hai guys, oke sekarang kita akan membedah skripsi jurusan akuntansi. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau akuntansi itu sendiri terdiri dari misalkan ada akuntansi publik, akuntansi keuangan, akuntansi audit, ataupun akuntansi perpajakan. Nah, untuk skripsi kali ini yang akan kita bahas dengan judul pengaruh struktur modal terhadap harga saham dengan kinerja perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Nah, oke guys, skripsi ini sendiri itu ditulis oleh Tendian Afriano. Jadi Kak Tendian Afriano pada tahun 2016. Nah, Kak Tendian ini berasal dari Universitas Bengkulu, guys. Oke, untuk bab 1 sendiri di sini ada 5 bagian ya. 1.1 yaitu latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, dan 1.5 ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, oke, next saja. Untuk latar belakang masalah tersendiri ada 5 langkah yang harus kalian perhatikan, guys. Apa itu? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Nah, jadi pokok permasalahannya ditentukan. Jadi urut ini ya, mulai dari misalkan struktur modal, lalu ada pembahasan terkait harga saham bisa, lalu keputusan manajemen perusahaan, lalu kinerja perusahaan. Nah, setelah didapatkan pokok permasalahannya, apabila belum urut poin kedua maka harus diurutkan dari umum ke khusus terlebih dahulu. Jadi yang pertama, misalkan pembahasan terkait harga saham yang lebih umum ya. Seperti salah satu bentuk investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan banyak diminati oleh para investor adalah saham perusahaan dan seterusnya. Lalu mengarah ke struktur modalnya seperti apa. Nah, setelah itu mengarah lagi ke kinerja perusahaan. Seharusnya seperti apa kinerja perusahaan itu agar nanti bisa mempengaruhi yang terakhir keputusan manajemen perusahaan. Nah, bisa seperti itu, bisa ditambah lagi bisa juga. Lalu poin yang ketiga, jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, misalkan seperti ini ya. Yang pertama pembahasan terkait harga saham. Nah, tulisannya menurut Jugianto ya, harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Nah, dan seterusnya, misalkan untuk harga saham seperti itu. Lalu yang kedua terkait struktur modal ya, misalkan seperti ini. Struktur modal ini dapat diartikan sebagai komposisi atau perbandingan dari modal sendiri dan hutang perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi maupun investasi dengan tujuan menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, misalkan terkait kinerja perusahaan. Nah, seperti ini. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi guys. Untuk satu ide pokok itu bisa jadi 2 sampai 3 paragraf. Nah, yang perlu digarisbawahi, setiap paragraf nanti minimal ya, paling sedikit terdiri dari 3 kalimat. Nah, coba bayangkan kalau kita memiliki 5 pokok permasalahan. Satu pokok permasalahan kita buat 1 kalimat, maka sudah jadi, bukan 1 kalimat ya, 1 paragraf, maka sudah dapat 5 paragraf. Itu kalau cuma 1, kalau 2 kan berarti sudah 10 dan seterusnya. Oke, lalu poin yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Nah, seperti apa misalkan di penelitian ini ya. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap harga saham. Nah,
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 2006, Sumiati 2007 dan seterusnya membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian dari bla 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 membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham dan seterusnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu kita cantumkan dan kita bandingkan dengan penelitian kita. Mungkin ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, kita bahas. Bisa di situ diselipkan juga ya. Lalu poin yang kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Nah, misalkan seperti apa pentingnya kok harus meneliti ini. Berdasarkan uraian dan hasil yang dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan dan harga saham. Nah, tetapi masih terdapat hasil yang tidak konsisten tentang penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan dan harga saham. Jadi ada pengaruh, tapi masih ada hasil yang kurang konsisten, kurang signifikan. Maka dari itu perlu diteliti dan sebutkan lagi alasannya kenapa seperti itu. Oke, lalu lanjut, ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi yang paling update ya, paling terbaru. Bisa digunakan 3-5 tahun terakhir. Nah, jadi misalkan kalian membuatnya tahun 2020 untuk jurnal ini ya, kalian gunakan paling tidak 2017 lah, atau 2016, 2015 lah paling mepet-mepet ya. Jangan sampai kalian gunakan yang tahun 2009 misalkan. Cari yang terbaru untuk jurnal. Tapi untuk buku tidak apa menggunakan yang lama, karena biasanya apa ya, yang lama itu sudah bagus dan sudah memang biasa dijadikan rujukan seperti itu. Lalu poin yang kedua, gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan terkait korelasinya, korelasi penelitian kalian dengan sumber yang kalian cantumkan. Lalu yang ketiga, referensi hanya sebagai penunjang dari penelitian kalian. Yang paling penting adalah gagasan penulis itu sendiri. Nah, makanya di latar belakang ini biasanya yang paling banyak itu ditulis juga gagasan kalian, kata-kata kalian sendiri untuk menyambungkan referensi-referensi yang kalian masukkan. Lalu yang keempat, jangan malas mengubah cara penyampaian kalian ya. Jadi harus menggunakan bahasa sendiri, lalu harus baku dan mudah juga untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh karya orang lain, apalagi tanpa mengubah dan tanpa mencantumkan dari mana kalian mendapatkan tulisan tersebut. Itu tidak boleh ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Di latar belakang ada yang namanya rumusan masalah. Jadi dirumuskan masalah apa saja yang ingin kalian ungkap, kalian bahas. Nah, misalkan berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham? Lalu yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? Lalu yang keempat, apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan? Lalu poin yang 1.3, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini teman-teman sama dengan rumusan masalah ya, jumlahnya. Dan kata-katanya pun hampir sama lah. Jadi yang pertama itu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan properti and real estate di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke 1.4, ada namanya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bisa dibagi macam-macam. Misalkan yang pertama untuk manfaat praktisi. Untuk pihak praktisi adalah diharapkan sebagai bahan masukan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan melalui kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada manfaat secara teoritis, misalkan untuk menjadi dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya. Jadi intinya dasar teori untuk penelitian berikutnya ya. Lalu bagi penelitian yang akan datang, bagi peneliti yang akan meneliti lagi terkait hal ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Jadi intinya sama sih,
dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, seperti itu. Lalu yang 1.5 yang terakhir ada namanya ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, di sini bisa dituliskan variabel struktur modal akan diproksikan atau diukur dengan menggunakan rasio DAR, DER, dan EAR. Kemudian variabel kinerja perusahaan akan diukur dengan menggunakan rasio apa, dan untuk variabel harga saham akan diukur dengan menggunakan harga penutupan perdagangan saham perusahaan pada akhir tahun. Jadi dijelaskan ruang lingkupnya seperti apa, lalu penelitian ini tuh batasannya apa saja, seperti itu. Misalkan penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung struktur modal terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan. Dan periode pengamatan yang diambil yaitu selama 6 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Jadi kan terlihat batasannya yang diteliti itu apa. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya di bab 2 kalian bisa saksikan di video berikutnya. Baiklah teman-teman, masih bingung tentang cara penulisan bab 1? Kalau masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ini. Oke, baiklah, saya akhiri diri video kali ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Siap? 1, 2, 3, kamera rolling action. Hai sobat ilmuwan muda, kembali lagi